Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu mengenai statistik dalam manajemen risiko pada mata kuliah manajemen risiko. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari materi yang akan kita bahas. Langsung saja. Dalam kehidupan di dunia selalu terdapat unsur ketidakpastian. Dari ketidakpastian ini akan menimbulkan dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Yang menjadi masalah ketika dampak negatif itu terjadi. Namun, dari dampak negatif itu kita bisa mengendalikannya dengan memanage suatu masalah, yaitu dengan memanage risiko. Pada masa depan suatu perusahaan, sangat diperlukannya metode statistik untuk memanage resiko yang akan terjadi pada suatu perusahaan. Namun, tidak ada kepastian dalam estimasi statistik dalam manajemen risiko karena, kembali lagi, masa depan tidak dapat diketahui dan tidak dapat dipastikan. Setidaknya kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengendalikan risiko yang akan terjadi pada perusahaan. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai materi statistik dalam manajemen risiko. Yang pertama ada statistik untuk mengukur risiko. Menurut Suswinarno 2012, pengukuran risiko dapat dilakukan dengan cara memperkirakan seberapa besar tingkat kerugian atau kerusakan dan probabilitas yang terjadi suatu kejadian sangatlah subjektif serta berdasarkan nalar dan pengalaman. Pada hal ini, metode statistik dapat memperkirakan kemungkinan yang terjadi pada suatu peristiwa di masa depan. Metode statistik ini tidak hanya digunakan untuk mengetahui risiko di masa depan, akan tetapi lebih pentingnya digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan dalam pemecahan masalah. Kemudian berikutnya terdapat prinsip-prinsip pengukuran risiko. Yang pertama ada transparan. Pada prinsip ini mensyaratkan agar seluruh potensi risiko yang ada pada suatu aktivitas, khususnya transaksi, dibeberkan secara terbuka. Nah, risiko yang tersembunyi atau risiko yang disembunyikan akan menjadi sumber permasalahan dan per definisi tidak akan dapat dikelola dengan baik. Yang kedua ada pengukuran yang akurat. Nah, pada prinsip ini mewakili sisi sains dari konsep manajemen risiko dan mensyaratkan investasi berkesinambungan untuk berbagai teknik dan alat yang digunakan sebagai syarat dari proses manajemen risiko yang kuat. Yang ketiga ada informasi yang berkualitas dan tepat waktu. Pada prinsip ini akan turut menentukan akurasi pengukuran dan kualitas keputusan yang diambil. Sebaiknya tidak terpenuhi prinsip ini bisa membawa manajemen pada suatu keputusan yang beresiko fatal. Selanjutnya ada diversifikasi. Pada sistem manajemen risiko yang baik menempatkan konsep diversifikasi sebagai suatu yang penting untuk dicermati karena hal ini menuntut pada pola pemantauan yang konstan dan konsisten. Asumsinya adalah bahwa risiko dapat muncul pada setiap seiring dengan perubahan siklus suatu usaha yang terjadi di suatu perusahaan. Berikutnya ada independensi. Berdasarkan prinsip independensi, suatu kelompok manajemen risiko yang independen makin dianggap sebagai suatu keharusan. Karena apa? Karena prinsip ini tidak sekedar berbicara tentang kewenangan dan level tanggung jawab dari kelompok manajemen risiko dan kelompok atau unit lainnya, namun melainkan juga tentang visi perusahaan dan kualitas interrelasi antara kelompok manajemen risiko dengan kelompok lainnya untuk melaksanakan
transaksi dengan mengambil resiko tertentu. Selanjutnya yaitu pola keputusan yang disiplin. Porky Science dalam konsep manajemen resiko telah memberikan banyak kontribusi bagi kemampuan manajemen resiko dalam melakukan pengukuran resiko. Namun, kualitas keputusan tetap saja tergantung pada pembagian manajemen memutuskan cara terbaik untuk mengukur alat atau teknik tertentu untuk memahami keterbatasan yang dimiliki oleh alat atau teknik tersebut. Yang terakhir yaitu kebijakan atau policy. Nah, prinsip ini mensyaratkan bahwa tujuan dan strategi manajemen risiko suatu perusahaan harus dirumuskan dalam kebijakan. Manual dan prosedurnya harus jelas. Kebijakan harus jelas menjabarkan dan mendefinisikan filosofi manajemen risiko perusahaan dan menyediakan keseluruhan pendekatan yang digunakan serta organisasi dari proses pengambilan risiko. Tujuan utama dari hal tersebut adalah untuk memberikan kejelasan mengenai proses manajemen risiko, baik untuk pihak internal maupun pihak eksternal seperti regulasi dan para analisis. Selanjutnya yaitu pengukuran risiko perusahaan. Sistem pengukuran risiko perusahaan digunakan untuk mengukur risiko eksposur perusahaan sebagai acuan yang melakukan pengendalian. Sistem pengukuran risiko tersebut paling tidak harus dapat mengukur hal yang telah ditulis di atas, yaitu yang pertama ada sensitivitas produk atau aktivitas terhadap perubahan faktor-faktor yang mempengaruhinya baik dalam kondisi normal maupun tidak normal. Yang B ada kecenderungan perubahan faktor-faktor yang dimaksud berdasarkan fluktuasi yang terjadi di masa lalu dan korelasinya. Yang C ada faktor risiko secara individual. Yang D, eksposur risiko secara keseluruhan maupun resiko dengan mempertimbangkan terkaitan antara risiko. Yang terakhir yaitu seluruh risiko yang melekat pada seluruh transaksi serta produk perusahaan, termasuk produk dan aktivitas baru, dan dapat diintegrasikan ke dalam sistem informasi manajemen perusahaan. Selanjutnya, terdapat dimensi pengukuran risiko. Setelah berbagai tipe kerugian potensial berhasil diidentifikasi, maka untuk keperluan penentuan cara penanggulangannya, maka eksposur tersebut harus diukur, di mana pengukuran tersebut memiliki dua manfaat. Yang pertama, untuk menentukan kepentingan relatif dari suatu risiko yang dihadapi. Yang kedua, untuk mendapatkan informasi yang sangat diperlukan untuk manajer risiko dalam upaya menentukan cara dan kombinasi cara-cara yang paling dapat diterima atau paling baik dalam penggunaan sarana penanggulangan risiko. Hal ini dapat dilakukan untuk menentukan relatif pentingnya risiko, untuk memperoleh informasi yang akan menolong untuk menetapkan kombinasi peralatan manajemen risiko yang cocok untuk menanganinya. Nah, dimensi atau bagian yang diukur, yang pertama terdapat frekuensi atau jumlah kejadian yang akan terjadi. Nah, besarnya kemungkinan kejadian artinya berapa besar kemungkinan suatu peristiwa atau kejadian yang akan menimbulkan loss atau penyebab langsung kerugian. Yang kedua ada keparahan dari kerugian. Nah, besarnya kerugian bila suatu resiko terjadi artinya berapa besar kerugian yang diderita bila suatu resiko terjadi. Jadi dalam hal ini tingkat kekuatan. Jadi dalam hal ini yang kedua yaitu keparahan dari kerugian. Jadi dalam hal ini tingkat kegawatan atau keparahan dari kerugian tersebut sampai seberapa besar pengaruhnya terhadap kondisi perusahaan, terutama kondisi finansial. Kemudian, dari hasil pengukuran yang mencakup dua dimensi tersebut, paling tidak akan dapat kita ketahui tentang yang pertama, seperti di atas, yaitu ada nilai rata-rata dari kerugian selama satu periode anggaran. Yang kedua, ada variasi nilai kerugian dari satu periode anggaran ke periode anggaran yang lain, naik turunnya
nilai kerugian dari waktu ke waktu. Yang terakhir, ada dampak keseluruhan dari kerugian-kerugian, yaitu kerugian yang ditanggung sendiri, jadi tidak hanya nilai rupiahnya saja. Oke, selanjutnya pergerakan faktor resiko di masa depan. Harga pasar sering digunakan sebagai analogi untuk menggambarkan perubahan faktor resiko. Harga pasar sering digunakan sebagai contoh untuk menggambarkan perubahan faktor resiko. Untuk mengukur resiko suatu perusahaan akibat perubahan harga pasar di masa depan, perlu dibuat skenario seluruh kemungkinan perubahan dalam jangka waktu tertentu. Oke, selanjutnya salah satu cara untuk menggambarkan perubahan harga adalah pembuatan pohon binomial. Pada pohon binomial hanya ada dua kemungkinan pergerakan harga pasar sehingga probabilitas rate naik atau turun sebesar 50%. Sebagai contoh, saat ini kurs USD adalah 100. Setiap tahap dari pohon menunjukkan kemungkinan perubahan kurs dari 1 bulan. Hasil yang akan diperoleh untuk periode 4 bulan ditunjukkan dalam gambar 1 terhadap 16 jalur yang berbeda untuk memperoleh hasil akhir perubahan kurs dalam horizon waktu 4 bulan. Terdapat 4 jalur kemungkinan kurs bergerak dalam 100 saat ini menjadi 102. 4 bulan mendatang, ini berarti probabilitas kurs akan mencapai 102 adalah sebesar 25%. Dengan demikian, setiap perusahaan harus mengelola ekspor melalui penetapan limit resiko yang didasarkan pada 1. Model yang tersedia, 2. Return on capital yang dihasilkan oleh suatu produk, 3. Tingkat kepentingan suatu produk terhadap bisnis plan perusahaan, 4. Kualitas dan pengalaman trader. Jenis distribusi yang sering digunakan dalam manajemen risiko adalah distribusi normal. Oke, selanjutnya F. Distribusi normal. Dalam teori distribusi peluang atau probabilitas, distribusi normal menempati posisi penting pada berbagai analisis statistika. Distribusi normal merupakan suatu fungsi probabilitas yang menunjukkan distribusi atau penyebaran suatu variabel. Dalam ilmu statistik ada beberapa konsep pengukuran statistik, yaitu 1. Nilai rata-rata mean. Nilai rata-rata merupakan suatu nilai yang cenderung berada di sekitar pusat distribusi, disebut juga ukuran detensi sentral. Mean atau ukuran nilai rata-rata dari sekumpulan angka mean dihitung dengan menambahkan seluruh angka dalam sekumpulan data. 2. Modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam sekumpulan data. Selanjutnya 3. Median. Median adalah nilai tengah dari sekumpulan angka yang telah diurutkan berdasarkan besarnya. Selanjutnya 4. Penyebaran atau dispersi. Suatu ukuran baik parameter atau statistika untuk mengetahui seberapa besar penyimpanan data. Melalui ukuran penyebaran data diketahui seberapa jauh data-data menyebar dari titik pusatnya suatu kelompok terhadap pusat data. Oke, selanjutnya 5. Rate. Rate adalah selisih antara angka tertinggi dan angka terendah
dari sekumpulan angka. Selanjutnya 6. Standar definisi. Standar definisi adalah ukuran jarak sekumpulan angka terhadap nilai rata-rata dari sekumpulan angka tersebut. Nilai ini diukur dengan menghitung definisi setiap angka terhadap rata-rata. Standar definisi dapat digunakan untuk membandingkan tingkat dispersi relatif dari dua atau lebih kumpulan data. Karakteristik distribusi normal adalah sebagai berikut. 1. Kurva distribusi normal berbentuk lonceng dan simetris sempurna. 2. Memiliki nilai mean, modus, dan median yang sama dan terletak di pusat distribusi. Yang ketiga, probabilitas suatu angka akan berbeda di kiri atau kanan rata-rata adalah 50%. Selanjutnya 4. Sekitar 68% dari sekumpulan angka akan berada antara min 1 SD dan plus 2 SD. 95% akan berada di antara min 2 SD dan plus 2 SD. Serta 99% akan berada di antara min 3 SD dan plus 3 SD. Selanjutnya distribusi X dan Y merupakan distribusi normal. SD distribusi X lebih besar dibanding SD distribusi Y, sehingga dapat disimpulkan data distribusi X lebih menyebar dibanding data distribusi Y. Berbentuk distribusi X akan lebih gemuk dibandingkan dengan distribusi Y. Aplikasi berbentuk kurva distribusi tersebut dalam manajemen risiko adalah potensi retur dan range distribusi X lebih tinggi dibanding distribusi Y. Selanjutnya G, value at risk atau VAR. Menurut Jorion 2007, value at risk atau VAR merupakan metode perhitungan market risk untuk menentukan resiko kerugian maksimum yang dapat terjadi pada suatu portofolio, baik single instrumen ataupun multi instrumen, pada confidence level tertentu selama holding period tertentu dalam kondisi pasar yang normal. Berikutnya terdapat 3 variabel untuk metode value at risk, yaitu 1. Jumlah data historis yang digunakan dapat terhitung volatilitas sesuai dengan Basel minim atau tahun, meski bank boleh menggunakan periode yang lebih panjang asalkan konsisten. 2. Horizon waktu sesuai dengan Basel, yaitu 10 hari. Meskipun banyak bank yang menghitung daily VAR dan kemudian mengkonversi nilainya menjadi 10 hari. 3. Tingkat keyakinan yang ditentukan oleh Basel VAR adalah 99%. Metode statistik berguna untuk memperkirakan perubahan faktor resiko yang dapat menimbulkan resiko kerugian finansial. Metode statistik tidak hanya digunakan untuk mengetahui resiko di masa depan, akan tetapi yang lebih penting lagi digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan dan pemecahan masalah. Terdapat beberapa prinsip yang digunakan, yaitu transparan, pengukuran akurat, informasi berkualitas yang tepat waktu, diversifikasi, independen, pola keputusan yang disiplin, kebijakan. Sistem pengukuran resiko perubahan digunakan untuk mengukur exposure resiko perubahan sebagai acuan melakukan pengendalian. Setelah sebagai tipe kerugian potensial berhasil didefinisi, maka keperluan penentuan cara penanggulangannya, maka exposure tersebut
harus diukur metode statistik. Sekian, terima kasih. Baik, saya akan membacakan hasil review jurnal kelompok kami, yaitu yang berjudul Analisis Manajemen Risiko Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Data Statistik dan Informasi Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara. Volume 2 halaman 286 sampai dengan 296 tahun 2022. Penulis Afifah Hairiyah Dalimut dan Muhammad Iksan Harahap. Pereview Monica Devi, Ali Makmun, dan Octavia Sela. Tanggal review 22 Oktober 2023. Latar belakang: diperlukan data yang akurat dan tepat waktu untuk memperkuat peran subsektor perkebunan dalam pembangunan nasional. Kemajuan teknologi dalam teknologi informasi dapat meningkatkan kualitas data dan mempercepat proses pengumpulan data. Kegiatan statistik di sektor pertanian melibatkan penyediaan data, penyebaran, pengembangan sistem statistik nasional. Pengembangan subsektor perkebunan berkontribusi signifikan terhadap sektor pertanian dan PDB nasional. Informasi memainkan peran penting dalam kegiatan produksi dan dianggap sama pentingnya dengan input lainnya. Tujuan yang pertama, melakukan sinkronisasi berkaitan dengan pengumpulan data-data komoditas perkebunan tingkat kabupaten dan kecamatan. Yang kedua, untuk memperoleh satu kesatuan data yang valid, akurat, objektif, sesuai dengan acuan buku pedoman pelaksanaan. Kemudian yang ketiga, menyeragamkan penyajian informasi data statistik perkebunan. Yang keempat, tersedianya publikasi data statistik perkebunan yang akurat, up-to-date, dan lengkap secara rutin setiap tahun. Kemudian mendapatkan informasi tentang data statistik perkebunan yang tepat waktu, data on farm, luas area produksi komoditas perkebunan, maupun data on farm perkembangan harga perkebunan. Untuk metode yang digunakan dalam penelitian ini, bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini secara kualitatif dijelaskan dengan penelitian kualitatif, yaitu data pada statistik, yaitu informasi. Kemudian hasil review yang pertama, upaya penyelesaian masalah-masalah pengumpulan data dan informasi di provinsi maupun daerah, seperti sering terjadinya pergantian koordinator penanggung jawab di kabupaten sehingga data yang disajikan tidak bisa dipertanggungjawabkan, dan tidak sinkronnya data statistik antara kabupaten dan provinsi yang dipengaruhi oleh kurang koordinasi dan validasi antar koordinator dan mantribun di kecamatan. Yang kedua, hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah buku statistik perkebunan tahun 2019 yang dapat digunakan oleh instansi terkait dan stakeholder lainnya sebagai bahan informasi dalam mengambil keputusan di bidang perkebunan. Yang ketiga, angka statistik perkebunan 2020 sebagai bahan awal penyusunan angka statistik 2020. Yang keempat, dengan adanya kegiatan ini, petugas atau koordinator statistik yang ada di kabupaten atau kota maupun di provinsi dapat lebih lancar karena telah terlatih dalam pendataan data statistik yang tercakup di dalamnya. Dalam hal luas, produksi serta konversi wujud produksi yang ini juga sesuai dengan adanya buku pengelolaan data komoditas perkebunan atau PDKP. Kesimpulan dari jurnal ini adalah
berasal dari informasi yang tidak memadai atau tidak memadai tentang apa yang akan datang. Secara umum, resiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana manusia terpapar dan dapat menimbulkan kerugian. Manajemen resiko disignifikan sebagai proses pengidentifikasi, mengukur, dan mengelola resiko secara finansial yang mengancam aset dan keuntungan perusahaan atau proyek dan menyebabkan kerugian atau kerugian lainnya. Dengan kata lain, manajemen resiko adalah cara mengelola resiko yang Anda hadapi, baik yang diketahui, tidak diketahui, atau tidak terpikirkan. Terima kasih.